Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Gustami dan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan ilmu hadis riwayah dan diroyah. Yang pertama, pengertian dari ulumul hadis. Ulumul hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu ulum, yang merupakan jamak dari ilmun, yang artinya ilmu, dan al-hadis atau jamak dari hadis yang artinya hadis-hadis. Nah, hadis sendiri ini artinya adalah berita, perkataan, dan baru. Baru di sini artinya adalah untuk membedakan Al-Quran yang sifatnya adalah qadim atau terdahulu. Dan berdasarkan istilah, hadis itu adalah segala hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan maupun sifat-sifat beliau, baik sifat fisik maupun perilaku, baik beliau saat sebelum diangkat menjadi rasul ataupun setelah diangkat menjadi rasul. Jadi berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu atau ulumul hadis adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang kaidah yang membahas terkait hadis Nabi Muhammad SAW dari segi diterima atau ditolaknya. Nah, ruang lingkup ilmu hadis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu hadis riwayah dan yang kedua adalah ilmu hadis diroyah. Yang pertama yaitu ilmu hadis riwayah. Definisi ilmu hadis riwayah menurut bahasa itu berasal dari kata riwayah yang artinya periwayatan atau cerita. Jadi ilmu hadis riwayah ini adalah ilmu hadis tentang periwayatan. Nah, menurut Ibnu Al-Afani mendefinisikan bahwa ilmu hadis riwayah ini adalah ilmu yang khusus membahas tentang perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW, periwayatannya, penelitian dan penulisan lafaz-lafaznya. Dan ilmu hadis riwayah ini lebih bersifat deskriptif dan praktis, yaitu bagaimana hadis itu diriwayatkan dan dicatat serta dibukukan. Nah, objek pembahasan ilmu hadis riwayah itu ada dua. Yang pertama itu adalah cara periwayatannya. Bagaimana hadis itu diterima, kemudian dicatat, dan kemudian dibukukan. Yang kedua itu adalah cara pemeliharaan. Cara pemeliharaan ini adalah langkah atau tahap setelah cara periwayatan tadi. Jadi setelah tahap pembukuan hadis itu dilakukan cara pemeliharaannya itu baik dengan penghafalan, penulisan, dan pembukuan hadis. Nah, jadi ilmu hadis riwayah ini berbeda dengan ilmu hadis diroyah yang tidak membicarakan hadis dari sudut kualitasnya, baik segi diterima, ditolak, baik meneliti keadilan perawi atau adalah syaz atau kejanggalan dan ilat atau kecacatan dari matan. Nah, selanjutnya itu adalah manfaat untuk mempelajari ilmu hadis riwayah. Yang pertama, pastinya adalah untuk menghindari adanya penukilan yang salah dari sumbernya yang pertama, yaitu Nabi SAW. Yang kedua, yaitu memelihara hadis dari kesalahan dalam proses periwayatan atau penulisan dan pembukuannya. Yang ketiga, yaitu menjadikan Nabi sebagai suri tauladan melalui pemahaman terhadap riwayat yang berasal dari Nabi dan menjaga sunnah Nabi dengan mengamalkannya. Yang selanjutnya itu adalah ilmu hadis diroyah. Definisi ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi hadis, sanad, dan matannya, baik dari segi diterima ataupun ditolaknya. Dan ilmu hadis diroyah ini lebih bersifat analitis dan kritis karena membahas tentang ketelitian terhadap sanad dan matan suatu hadis, apakah itu diterima ataupun ditolak. Nah, nama-nama lain dari ilmu hadis diroyah ini antara lain adalah ilmu mustalah al-hadis, ilmu usulul hadis, ulumul hadis, dan qawaid at-tahdits. Nah, objek pembahasan dari ilmu hadis diroyah ini adalah pada sanad dan matan. Yang pertama itu adalah sanad, yaitu naqad as-sanad atau nama lainnya adalah kritik sanad atau kritik ekstern. Yang pertama, poinnya itu adalah itisal as-sanad atau persambungan sanad, yaitu akurasi kebenaran jalur periwayatan yang menyangkut tentang
tersambung atau terputusnya sanad, mulai dari sahabat sampai kepada periwayat yang terakhir yang menulis dan membukukan hadis tersebut. Nah, yang kemudian adalah sikot arwat atau sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang periwayat. Yang pertama, misalnya adalah adil. Yang kedua, sikoh atau terpercaya. Yang ketiga, cermat dan kuat hafalannya atau dobit. Nah, ketiga yang dibahas di Naqd as-Sanad adalah syadz atau kejanggalan dalam sanadnya. Nah, selanjutnya itu adalah membahas tentang ilat atau cacat yang tersembunyi pada suatu hadis yang terlihat baik dan sempurna. Nah, untuk meneliti syadz atau ilat ini dalam suatu hadis itu diperlukan untuk dapat menguasai ilmu hadis secara mendalam terlebih dahulu. Yang selanjutnya itu adalah objek pembahasan yang kedua, yaitu matan atau naqd al-matan. Naqd al-matan ini adalah kritik matan atau kritik intern. Karena yang dibahas itu adalah materi hadis itu sendiri atau matannya. Nah, yang pertama itu yang dibahas adalah kejanggalan dari segi redaksi hadisnya. Selanjutnya itu adalah fasad al-makna atau kejanggalan pada makna hadisnya. Misalnya bertentangan dengan akal, bertentangan dengan ajaran Al-Quran, atau bertentangan dengan fakta sejarah yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, dan atau mencerminkan fanatisme golongan yang berlebihan. Yang selanjutnya itu meneliti apakah ada kata-kata gharib atau asing, yaitu kata-kata yang sulit untuk dipahami berdasarkan makna umum yang dikenal luas oleh masyarakat. Yang selanjutnya itu adalah keadaan marwinya, yaitu sahih atau dhaifnya. Nah, selanjutnya itu adalah manfaat mempelajari ilmu hadis diroyah. Yang pertama itu adalah mengetahui kualitas sebuah hadis, apakah makbul diterima atau mardud ditolak, yang dapat dilihat dari segi sanad dan matannya tadi. Nah, selanjutnya adalah meneliti hadis mana yang dapat dipercaya dari Rasulullah, baik hadis sahih, dhaif, hasan, ataupun maudhu. Nah, yang selanjutnya itu kesimpulan, yaitu ilmu hadis riwayah adalah terfokusnya lebih kepada cara periwayatan suatu hadis, mulai dari diterimanya hadis dari mulut ke mulut, kemudian dicatat, dan kemudian dibukukan. Jadi fokusnya adalah bagaimana periwayatan hadis itu dijaga dengan baik. Dan ilmu hadis diroyah itu adalah terfokusnya kepada sanad dan matan, dan dari segi diterima atau ditolaknya suatu hadis. Jadi ilmu hadis riwayah dan diroyah ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jadi ibaratnya ilmu hadis diroyah ini adalah inputnya, dan ilmu hadis riwayah itu adalah outputnya. Adanya ilmu hadis riwayah tidak terlepas dari adanya ilmu hadis diroyah. Sekian penjelasan dari saya mengenai perbedaan ilmu hadis diroyah dan riwayah. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.